Dari bumi demikian tingginya jalanmu, biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Dimana ku percaya, aku tahu Kau Tuhan memelukku. Takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Amin. Saudara yang diberkati,
rindu bahwa pelayanan Gracia Hope Compassion Channel ini menjadi berkat. Sepatah kata saja tentang kebenaran firman Tuhan, itu pasti akan membawa kesembuhan. Saudara, kami juga memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Ketika motivasi kami di dalam pelayanan GHCC ini adalah untuk menjadi berkat, dan ada saja pihak-pihak yang tidak sesuai dengan garis kehendaknya Tuhan. Ada beberapa halangan yang kami rasakan, mungkin itu hacker atau seperti apa yang mencoba masuk di dalam akun kami, saudara. Namun kami berdoa, pelayanan ini bukan pelayanan komersial. Pelayanan ini adalah pelayanan untuk menginjil. Patut kami bersyukur bahwa pelayanan ini bisa menjangkau orang-orang yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tapi kami tidak komersial, ya saudara, kami tidak fokus untuk hal yang mendatangkan keuntungan. Dan memang saya tidak membuka channel ini untuk monetize, ya. Dan harapan saya jikalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan penyampaian saya pada malam hari ini, biarlah pelayanan ini boleh berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari segala pihak. Sebab kami rindu pelayanan ini murni untuk melayani Tuhan. Dan saya berdoa untuk orang-orang yang mencoba masuk di dalam akun layanan kami ini tidak mengakibatkan pelayanan kami terhenti. Satu hal yang saya percaya bahwa semakin dihambat, semakin merambat, semakin berkembang. Pelayanan ini diawali dari tahun 2022, bulan September. Dan sampai hari ini sudah mau 2 tahun, kami tidak berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada saja orang-orang yang diberkati lewat pelayanan ini. Saudara dan saya tidak terlalu bermimpi untuk menjadi besar. Tapi paling tidak, saya punya talenta yang bisa saya bagikan lewat pelayanan ini. Mohon doanya ya saudara. Dan kalau saudara terhibur dengan pelayanan ini lewat perenungan firman Tuhan setiap hari, kami hanya mohon dukungan doa agar pelayanan ini terus berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mensabotase kegiatan pelayanan kami secara online, saudara. Saya betul-betul memohon dukungan supaya tiap hari kami lancar dan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mencari keuntungan dalam pelayanan ini. Tuhanlah kiranya yang menguatkan, memberkati, dan memperlebar sayap pelayanan kami. Amin. Saudara, mari sebelumnya kita berdoa. Karena harapan saya adalah kita menjadi garam dan terang. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Engkau yang memulai pekerjaan yang baik di dalam pelayanan kami. Dan kami berdoa dengan limpahnya berkat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu seperti perisai yang melindungi kami. Anugerah-Mu menunjukkan bahwa tidak ada kelebihan, tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan. Kami yang gak layak Engkau lindungi, Engkau malah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tahu seringkali ada jalan yang tertutup, tapi Engkau senantiasa membukakan pintu. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini. Kami mau menyambut firman-Mu dengan kekuatan baru, dengan hikmat, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan senantiasa buka pintu kemenangan demi kemenangan tersedia di depan kami. Orang yang berjalan makin lama makin kuat untuk menghadap Tuhan di Sion. Kami bersyukur, kami menjadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang diberkati. Bantuan pada pagi hari ini terambil dari Markus 9 ayat 38 hingga 41 di bagian yang pertama dengan judul seseorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus,
dia tidak akan kehilangan upahnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenalilah siapa lawan, siapa kawan. Kenalilah siapa orang-orang yang sepaham dengan kehendak Tuhan. Jangan menentang mereka. Jangan menentang pelayanan mereka. Terlalu sering sebuah senioritas di dalam pelayanan justru menghalang-halangi orang yang mungkin orang newcomer, orang yang baru mau melayani, orang yang baru mengalami pertobatan lahir baru, dengan kemudian menghakimi, menjudge, dan tidak memberikan kesempatan orang itu bertumbuh di dalam sebuah pelayanan. Seorang yang dikenal bukan di antara golongan para murid Yesus, mereka mengusir setan. Bukankah beberapa ayat sebelumnya kita belajar bahwa Yesus menegur murid-muridnya karena tidak mampu mengusir seorang yang kerasukan, seperti kena epilepsi atau ayan. Tuhan menjadi, haruskah aku bersabar dan berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Dia menegur murid-murid Yesus karena tidak mampu mengusir setan. Dan dia mengajar berulang-ulang kepada mereka, tapi tidak juga mereka mengerti tentang pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, pemberitahuan yang kedua. Lalu tiba-tiba sekonyong-konyong ada seorang yang bukan dari pengikut mereka mengusir setan dalam namamu. Jiwa senioritas dari Yohanes bangkit. Mereka mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Saudara, bukan berarti mereka yang bukan pengikut murid-murid itu, orang yang di luar itu, bukan berarti mereka bukan pengikut Kristus. Makanya Tuhan berkata kepada mereka, jangan kamu juga dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengungkap aku. Saudara yang diberkati, kadang senioritas membutakan seseorang untuk memberikan ruangan, peluang kepada orang-orang yang baru bertumbuh, orang-orang yang baru berkembang, untuk juga memiliki hak yang sama untuk menerima kuasa di dalam Yesus. Barang siapa tidak melawan aku, berarti ia di pihak kita. Nah, saudara, kenalilah siapa kawan, kenalilah siapa lawan, kenalilah siapa yang betul-betul menjadi seorang yang satu server, hidup di dalam Tuhan, dan sebetulnya punya gairah yang sama untuk melayani Tuhan. Kita harus mendukung dia. Bahkan ketika mereka sepakat, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena mengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudaraku yang diberkati, mari berikan ruangan kepada junior-junior kita. Berikan ruangan kepada orang-orang yang masih berdosa untuk buka hati mereka menjadi petobat baru. Kenapa seringkali didapati bahwa kenapa kurang petobat baru, jiwa-jiwa baru berkurang? Karena kita sendiri yang menutup pintu terhadap jiwa-jiwa baru itu. Maka butuh yang namanya penerimaan. Saudara, pelayanan terbaik adalah acceptance. Sebab Yesus ketika dia duduk di tengah orang berdosa, yang dia mau ajarkan kepada murid-muridnya dan para pemuka agama bangsa Yahudi, bahwa penerimaan terhadap orang yang sebetulnya berdosa, menerima mereka apa adanya, maka pintu kemurahan itu akan membuka hati mereka untuk bersungguh-sungguh bertobat. Ini saudara, ada seorang yang bukan murid Yesus. Dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Dan Tuhan katakan dia bagian dari kita. Barang siapa melayani dengan menggunakan nama Yesus, sekalipun motivasinya itu nggak benar, firman Tuhan katakan asal Injil diberitakan, tapi mereka akan berproses untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ada upahnya bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau dia mempermainkan Injil, ada juga reward dan upah dan punishment. Reward and punishment itu terjadi. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan orang-orang lain, tapi pedulilah dengan imanmu. Beberapa ayat yang lalu yang sudah kita pelajari, Yesus menegur dengan keras. Engkau tidak percaya. Engkau tidak mempercayai kuasa untuk bisa mengusir setan. Justru orang lain, mereka jauh lebih percaya. Di sini murid-murid itu dikoreksi oleh Tuhan. Jikalau engkau sekalipun mengikut aku, tapi
kurang percaya, engkau pun tidak bisa mengusir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita melihat golongan orang-orang yang kemudian bisa mengalami kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Karena mereka fokus mengikuti Yesus, bukan mengikuti manusia. Dan mereka orang yang percaya kepada nama Yesus. Tidak menjadi jaminan engkau sudah berpuluh-puluh tahun di dalam Tuhan. Tidak menjadi jaminan engkau sungguh-sungguh percaya. Terbukti dari bagaimana kuasa itu bekerja di dalam kehidupanmu. Saudara, jangan memandang remeh newcomer. Jangan memandang remeh petobat-petobat baru. Bahkan seringkali mereka petobat-petobat baru itu ketika mereka dengan sungguh-sungguh memberikan hidupnya, Tuhan pakai mereka, saudara. Tuhan murid yang lebih dahulu mengikuti Yesus. Tapi kenapa ada murid yang bukan bagian dari mereka mampu mengusir setan? Karena dia juga mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Saudara, pagi hari ini kita belajar. Jangan menghalang-halangi orang untuk datang melayani Tuhan. Jangan menghalang-halangi orang dengan membedakan mereka petobat baru atau petobat lama. Mereka juga ada kesempatan untuk bertumbuh. Berikan ruangan, muridkan mereka. Jadikan mereka petobat baru yang tidak dihalangi untuk bertumbuh datang kepada Tuhan. Sehingga seperti Rasul Paulus, Barnabas welcome dengan dia, Priscilla dan Aquila welcome dengan dia. Kemudian dia menjadi jauh lebih hebat daripada Barnabas, daripada Petrus, daripada Priscilla dan Aquila. Jangan memandang rendah petobat itu. Ketika dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mungkin nanti dia akan melampaui senior-seniornya. Tuhan kiranya memberkati saudara agar tidak memandang rendah orang lain dan beri kesempatan kepada mereka. Siapapun bisa menyebut nama Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Bagian yang kedua dari Markus 9 yaitu 4 ayat 42 hingga ayat 50. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kobong daripada dengan kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak akan padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu, dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Umat Tuhan yang diberkati, saat sesudah Yesus beri kesempatan kepada orang-orang muka, sobat baru, murid yang anak-anak yang masih anak-anak rohani. Beri kesempatan dan jangan sesatkan. Kalau kita menghakimi, kita menyesatkan mereka dan menghalangi mereka untuk bertumbuh. Saudara, Tuhan mengingatkan, mereka ini rasul-rasul ini adalah calon-calon gembala, calon-calon penginjil, calon-calon orang hebat. Kalau mereka berpikir kerdil, maka jiwa-jiwa ini tidak akan dibawa pada kerajaan surga. Jadi perenungan bagi kita, saudara, jangan kita bertindak gegabah. Jangan kita bertindak sembrono. Tindakan yang sembrono akan membuat kita jadi bidat,
penyesat itu bidat. Menyesatkan salah seorang dari anak kecil oleh karena apa? Pengajaran, paradigma yang salah. Pengajar-pengajar yang benar itu akan selalu membuka pintu kasih karunia. Sebab Tuhan membuka pintu kasih karunia, bagaimana mungkin kita menutup pintu kasih karunia Tuhan? Tuhan sedang membukakan pintu kasih karunia selebar-lebarnya, malah hamba-hamba Tuhan yang menutup. Kan ada banyak orang seperti itu. Ketika zaman kasih karunia sampai hari ini Tuhan masih membukakan pintu kesempatan, pintu maaf, pintu pertobatan. Ada orang-orang yang tidak mau menerima manusia yang dianggap berdosa. Itu penyesatan. Menyesatkan dari anak-anak kecil yang rindu mau datang kepada Tuhan dihalang-halangi. Dan penyesatan itu dikatakan lebih baik dipenggal. 3 kali firman Tuhan berkata, di tempat itu ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jikalau tangan sesat, kaki sesat, mata sesat, itu semua akan dicungkil, dipotong, menunjukkan bahwa penyesatan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau membawa kanak-kanak rohani ini ke dalam satu situasi yang menghalangi pertumbuhan iman mereka, Tuhan memerintahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang dia bina, dia didik, yaitu murid-murid yang akan diubahkan menjadi rasul. Jadilah garam. Garam memang baik, tapi kalau dia menjadi tawar itu tidak ada gunanya. Saudara yang diberkati, mari terus menjadi garam, membuka pintu kasih karunia selebar-lebarnya untuk pertobat baru, muridkan mereka, saudara. Kasih karunia Tuhan itu melimpah. Makanya saudara, kalau jadi pengajar tidak ada kasih karunia di dalam hatinya, penuh iri hati, penuh kedengkian, penuh kepahitan, tidak bisa move on. Dia sendiri nggak move on dari manusia lama, bagaimana mungkin dia bisa membawa jiwa-jiwa baru keluar dari manusia lama? Jangan jadi penghalang-penghalang jiwa-jiwa baru untuk bertobat. Jangan menjadi penghalang-penghalang iman orang yang sedang baru bertumbuh. Apalagi kalau engkau menyesatkan orang-orang yang kanak-kanak rohani. Dosa itu sangat besar. Pelajaran pada pagi hari ini yang kita akan belajar, saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis, tapi berilah kesempatan kepada anak-anak Tuhan yang mau bertobat. Izinkan mereka berkarya di dalam Tuhan. Selama mereka berjalan mengikuti Yesus, mungkin mereka jatuh bangun belajar, tapi didiklah mereka dengan pengajaran yang benar. Jangan menghalang-halangi, karena engkau juga garam, menggarami mereka supaya mereka pun menjadi garam. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara, pada pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk petobat-petobat baru. Ada banyak orang yang ketika dia bertobat, tidak mudah dia meninggalkan manusia lama. Dan sementara dia berjuang meninggalkan manusia lama, mungkin dia merasa dihakimi, dijudge, ditolak, tidak diterima, tidak diberikan kesempatan. Tuhan, kami berdoa untuk jiwa-jiwa baru. Mereka seperti kanak-kanak rohani, dengan lugunya datang kepada Tuhan dengan penuh semangat, tetapi seringkali mengalami penolakan oleh orang-orang yang menyebut dirinya guru, orang-orang yang menyebut dirinya rasul, orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Kami berdoa untuk setiap keadaan mereka, petobat-petobat baru, membutuhkan bagaimana penerimaan dari mentor-mentor yang membawa mereka di dalam pertumbuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan, supaya mereka bertumbuh, bahkan mereka mengusir setan dengan nama Yesus. Diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sambut berkat-berkat-Mu yang spesial di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.